Oke, sekarang kita akan coba bahas factory method. Nah, ini salah satu bagian dari jenis dari apa ya, creational design pattern. Gimana cara kita bikin objek gitu. Nah, katanya membuat interface untuk membuat objek. Jadi kita define interface untuk membuat objek. Nah, tetapi biarkan subclass yang memutuskan kelas mana yang akan dibuat gitu. Factory method memungkinkan instansiasi kelas dilakukan di subclassnya. Oke, nah the client only interacts with factory method. Nah, jadi kliennya nanti hanya berinteraksi dengan factory method ya. Factory method nanti kita bikin si factory methodnya. Oke, kemudian di paramnya nanti kita tell the kind of instance. Jadi kita kasih tahu nanti jenis instance ya yang kita butuhkan untuk dibikinin. Oke, gitu. Oke, kita define interface-nya dulu. Misalkan apa ya? Misalkan coffee deh, coffee. Oke, coffee interface. Nah, kemudian sini apa? Di sini misalkan belly ya apa ya, brew misalkan ya, brew bikinin dong ya gitu ya. String. Nah, ini metode ya, metode abstrak metode dari si coffee. Oke, kemudian di sini kita bikin nih apanya concrete classnya, concrete structure-nya ya. Nah, misalkan espresso, jenisnya espresso coffee misalkan. Nah, apalagi jenisnya structure kosong aja ya. Nah, kemudian cappuccino misalkan ya, cappuccino ya, cappuccino coffee. Oke, nah kemudian masing-masing ini masing-masing implementasinya implementasi pula masing-masing konkret kelasnya ini kita bikin si implementasi dari si coffee ini yaitu brew. Oke. Nah, di sini samain metodenya brew. Oke, string. Nah, kita return aja nih apa ya, bikinin espresso coffee kayak gini. Oke, kemudian kita implement juga untuk si cappuccino ya, cappuccino. Nah, bikinin cappuccino coffee. Udah deh. Nah, sekarang baru deh kita ini kita bikin factory methodnya buat klien untuk berinteraksi ya. Oke, kita bikin untuk interaksi pula, untuk bikin objek kita pakai factory. Misalkan kayak coffee factory. Nah, gini misalkan ya. Nah, returnnya apa? Nah, ini tadi interface for creating an object. Nah, kita return si coffee. Oke. Nah, kemudian di sini kita minta jenisnya apa ya, type-nya apa. Nah, kita bisikan aja di sini coffee type gitu ya. Coffee type. Oke. Nah, si coffee type ini kita define di sini coffee type integer. Kita bikin aja iota ya. Oke. Jenisnya coffee type. Nah, gini. Sip. Nah, kemudian di sini ada espresso. Oke, jenisnya si ini. Kemudian kita bikin iota. Oke, dimulai dari 0, kita mulai aja dari 1 ya. 1, kemudian ada espresso, kemudian tadi ada si cappuccino ya. Cappuccino. Nah, cappuccino. Ini otomatis nilainya 2 ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita switch. Kita switch si T ya. Kalau case-nya misalkan si espresso ya. Nah, maka kita return si espresso tadi. Espresso coffee. Nah, gini, kalau misalkan case-nya itu cappuccino, maka kita return si cappuccino ya, cappuccino coffee. Sip. Oke, kalau default kalau nggak itu berarti kita return aja nil ya. Nah, ini nggak error nih karena masing-masing real concrete implementation-nya ini udah implementasi si brew ini. Oke, ini brew, ini brew. Oke, makanya nggak error nanti. Oke, kemudian kita bikin function main. Nah, misalkan di sini kita bikin coffee misalkan ya. Oke, coffee. Nah, kita panggil coffee factory-nya nih. Kita panggil coffee factory, kemudian di sini kita masukkan type-nya, misalkan espresso. Nah, dia akan cek nih kalau espresso, dia akan bikin, nah dia akan ini instant the need to be created. Oke, kita udah tell client-nya, kemudian dia akan bikinin si instance-nya gitu. Dia akan bikin si espresso coffee. Oke, maka dia akan kalau kita panggil brew ya. Nah, coffee kemudian kita panggil brew. Oke. Nah, ini hasilnya akan bikinin espresso coffee karena jenisnya espresso. Ya, kalau kita run oh iya dia return ya, kita belum print.
Nah, bikinin espresso coffee gitu. Kita hanya berinteraksi dengan coffee factory. Jadi coffee factory-nya nanti yang akan bikinin si coffee jenisnya apa yang kita masukkan ke peramnya. Kan, misalkan lagi cappuccino. Oke, misalkan cappuccino ya, kita print lagi di sini. Nah, dia akan bikinin cappuccino coffee. Nah, kemudian kalau ada lagi misalkan X coffee misalkan ya. Oke, kita bikin lagi di sini lagi ya. X coffee misalkan ya, X coffee, kemudian kita implement juga si metode ini. Oke, kalau nggak kita implement nggak bisa, nanti akan error nih karena nanti akan komplain gitu. Oke, X coffee, bikinin si X coffee. Oke, di sini kita tambahin lagi case-nya X gitu ya, X coffee, aduh apa tadi, X coffee ini. Nah, kalau kita panggil di sini X coffee, kemudian kita brew lagi. Kalau kita run, else type coffee type arguments cannot use X. Aduh, kok X coffee sih, harusnya X, bener. Oh iya, ini harusnya X ya, tipenya ya, ini tipenya X. Oke, kalau kita coba run lagi, nah ini bikinin X coffee gitu. Kalau mau nambah metode lagi misalkan apa ya, pesan atau bungkus ya. Bungkus, nah gitu, bungkus ya. Nah, berarti di setiap di semua ini concrete stretch-nya ini kita harus implement juga, kalau enggak dia bakalan error. Oke, ini bungkus gitu ya, bungkus sama signature-nya, karena di Golang itu interface-nya apa ya, implicit, jadi enggak explicit kayak Java implements ini gitu. Oke, ini bungkus gitu ya, bungkus. Oke, nah kalau kita coba run, error nih. Nah, katanya cappuccino missing bungkus, nggak ada metode bungkus. X coffee juga nggak ada metode bungkus. Nah gitu, jadi kita harus implement semuanya. Kalau nambah metode lagi, kita implement lagi gitu. Oke, copy lagi, sini lagi, kemudian X coffee ya, ganti X coffee. Nah gitu, kemudian oke, nah bisa kita panggil metode bungkus. Oke, bungkus. Kita run. Too many argument have string. Oke, oh ini nggak perlu return ya, kita langsung fmt aja. Oke, di sini juga ya. Oh iya, bukan di mana tuh ya? Ini bungkus juga nih, sama ini. Nah, kalau kita run, ini nggak perlu fmt lagi ya, karena dia udah print. Kita panggil aja di sini bungkus. Nah, gini. Oke, bungkus. Ini juga mau kita bungkus. Nah, ini kalau kita run, nah bungkus espresso, bungkus cappuccino, bungkus X coffee. Jadi intinya gitu, kita bikin interface, kemudian kita bikin concrete stretch-nya, concrete class-nya, kemudian kita implement yang ada di interface-nya. Oke, kemudian kita bikin coffee factory, yang mana coffee factory itu nanti akan nge-return si coffee ini, si interface kita tadi. Nah, yang mana setiap concrete stretch-nya ini, concrete class-nya ini kita cek nih ya, di paramnya ini kita cek coffee type-nya, kemudian kita switch case saja di sini untuk bikin ininya, instance-nya. Oke, nah gitu si coffee factory. Coffee factory method.